Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Andriansyah dengan NIM akhir 274 Ekonomi Pembangunan kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pertama, pendahuluan. Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut 3 masalah pokok, yaitu barang atau jasa, apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut. Di dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Yang dimaksud sistem sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi dan sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sudah lama berkembang, sedangkan sistem ekonomi Islam baru dikembangkan 3 dekade terakhir ini. Namun asas-asasnya sudah ada sejak 15 abad yang lalu, sejak agama Islam lahir. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari seluruh ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Selain itu, setiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip atau motif ekonomis yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun dilihat dari perbedaan keperluan hidup manusia yang harus dipenuhi dengan kegiatan ekonomi dan batasan-batasan yang ada. Karena perbedaan-perbedaan itu pula ada sistem-sistem ekonomi di dunia ini yang termuka dan mempengaruhi pemikiran serta kegiatan ekonomi manusia, yaitu sistem ekonomi kapitalis atau liberal dan sistem ekonomi marxis atau sosialis. Sistem ekonomi suatu negara didasarkan atas seberapa jauh institusi kepemilikan intensif dan membuat keputusan mendasari semua aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut suatu negara merupakan subsistem dari sistem yang lain dan masing-masing saling terkait. Oleh karena itu, dalam suatu negara terdapat kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi di suatu negara bergandengan tangan secara erat dengan sistem politik negara tersebut, dan ideologi politik berkaitan dengan ideologi ekonomi. Maka artikel ini akan membahas tentang sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi marxis atau sosialis beserta kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. 2. Apa kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. 3. Bagaimana perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. 2. Metode penulisan. Tulisan ini merupakan suatu kajian dan perenung terhadap beberapa literatur yang terkait dengan riba dan dampaknya dalam masyarakat. 3. Hasil dan pembahasan.
Pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi. 2. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Kebebasan memiliki harta. Secara perorangan, hak milik perorangan merupakan elemen penting kapitalisme. Dalam paham kapitalisme tidak berlaku istilah hak milik berfungsi sosial. 2. Persaingan bebas atau free competition. Persaingan bisa terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk. 3. Kebebasan penuh. Kapitalisme identik dengan kebebasan yang dianggap sebagai iklim yang paling sesuai dengan sendi kapitalisme. 4. Mementingkan diri sendiri. Aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya akan membawa kemakmuran bangsa-bangsa. 5. Harga sebagai penentu atau price system. Paham serba bebas akan menciptakan keseimbangan paru yang mampu membawa kepada kemakmuran masyarakat. 6. Campur tangan pemerintah minimum. Doktrin laissez-faire. Sistem ekonomi merupakan orde alamiah. Ketiga, sistem ekonomi sosialis. Sosialisme berasal dari kata sosial, sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme adalah suatu doktrin politik yang menekankan pemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana manusia diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahan pusat. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Pertama, kepemilikan harta dikuasai negara. 2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. 3. Disiplin politik yang tegas dan keras. 4. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. 5. Proyek pembangunan dilaksanakan negara. 6. Posisi tawar-menawar individu terbatas. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundangan Islam. Dengan demikian, sumber terpenting peraturan atau perundang-undang perekonomian Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, sangat disayangkan hingga saat ini belum ada suatu literatur yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Memang sudah agak lama umat Islam mengalami suatu penyakit pluralisme ekonomi. Hal itu muncul disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam melahirkan suatu konsep sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Pertama, Allah pemilik segala sesuatu. Kedua, kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat. 3. Bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat. 4. Berlaku adil kepada sesama manusia. 5. Tidak boleh melakukan kerusakan. 6. Menjunjung kebebasan individu. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Mengakui hak individu terhadap harta. 8. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 9. Adanya jaminan sosial. 10. Distribusi kekayaan. 11. Larangan menumpuk kekayaan.
12. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Suroso Imam Jadzuli dalam Ahmad Ramzi Tajuddin. Pertama, asumsi dasar atau norma pokok maupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi posisi dasarnya adalah syariat Islam. 2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. 3. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan ibadah dalam arti yang luas. Gagalnya kapitalisme maupun sosialisme dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengharuskan adanya pemecahan, karena itu negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen berperan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati. Apabila kita kaji dalam Al-Quran, Sunnah sebagai sumber inspirasi, maka tujuan ekonomi dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, membangun kehidupan umat manusia yang adil dan merata. 2. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai, dan maju dengan suasana keluargaan dengan sesama umat manusia, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis sosial. Kebaikan sistem ekonomi kapitalis. Di bawah ini akan diterangkan dengan singkat kebaikan sistem ekonomi kapitalis sebagai berikut. Pertama, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Kedua, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik. 3. Para pendukung sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Pertama, persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi. Kedua, persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu untuk kepentingan individu dan kepentingan umum akan menimbulkan bahaya dan ketidakselarasan dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerjasama, saling membantu, kasih sayang, dan bermurah hati tidak lagi berharga dan tidak diperdulikan lagi dalam masyarakat. Keempat, selanjutnya sistem tersebut mengakibatkan sifat moral dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membentuk nilai moral yang luhur di kalangan para ahli. Selanjutnya, kebaikan sistem ekonomi sosialis. Pertama, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan sebanyak 2 kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudian fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal dan lain-lain. 2. Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan sistem ekonomi sosialis. Pertama, tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap hak milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali sehari. 2. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak. Selanjutnya, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua sistem yang ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis,
tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan mengalahkan usaha secara perorangan. Tidak pula dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkan merusak masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi sebagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menganut paham sekuler dan artinya tidak ada campur tangan agama. Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh campur tangan dan semua kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam sistem sosialis, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi Islam mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menempatkan diri sebagai bagian dari sistem Islam. Ini artinya sistem ekonomi Islam tetap bersandar pada akidah, syariat, dan akhlak. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis menempatkan benda menjadi tujuan utama, sedangkan sistem ekonomi Islam mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat sebagai tujuan utama dan harta kekayaan hanya sebagai sarana atau alat. Dalam sistem ekonomi Islam dan norma istiqlal yang mengatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah, karena setiap manusia percaya ia makhluk Allah, bekerja dengan izin Allah, jadi manusia hanya sebagai penjaga amanah, dan hal ini tidak ada pada sistem yang lain. Islam secara tegas mengharamkan riba dan ada perintah atau kewajiban untuk memeranginya. Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, mereka justru memakan hasil riba. Sistem ekonomi Islam marak diperbincangkan oleh dunia. Hal ini karena memang sistem ekonomi Islamlah yang mampu menjawab permasalahan ekonomi dunia dari dulu hingga sekarang. Sistem ekonomi Islam tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Hanya saja ia pernah tenggelam dalam pertarungan sejarah ekonomi dunia sehingga yang kita kenal saat ini hanyalah sistem ekonomi konvensional yang diajarkan di banyak perguruan tinggi. Sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dan paradigma Islam. Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk perwujudan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihannya.